Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali pada pertemuan ke-8 di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Anggita Vandia Pratiwi, Edo Rudianto, dan saya, Anastasia Fauzianti, akan mempresentasikan materi tentang analisis profitabilitas Return on Asset atau ROA. Pada materi kali ini, yaitu analisis profitabilitas return on asset, kita akan membahas perhitungan ROA, komponen-komponen ROA, interpretasi ROA, dan perbedaan dalam komposisi profit margin dan perputaran aktiva. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang perhitungan return on asset. Jadi, analisis return on asset ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Return on asset ini bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan dan pengaruh faktor-faktor lingkungan. Analisis difokuskan pada profitabilitas aset dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut. Untuk formula return on asset ini bisa dihitung dengan return on asset sama dengan laba bersih plus bunga dibagi dengan total aset rata-rata. Dan karena bunga tidak masuk dalam analisis return on asset, maka bunga ditambahkan kembali ke laba bersih. Dan apabila ingin lebih tepat lagi, maka sebenarnya ada penghematan pajak yang muncul dari penggunaan bunga karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, setelah penyesuaian pajak, formula ROA-nya menjadi laba bersih plus bunga dalam kurung 1 dikurangi tingkat pajak dibagi dengan total aset rata-rata. Dalam formula di atas, bunga ditambahkan kembali ke laba bersih, sedangkan penghematan pajak karena bunga dikurangkan dari laba bersih. Dalam hal ini digunakan total aset rata-rata, bukan total aset pada akhir periode. Ini lebih konsisten dengan penggunaan return on asset sebagai pengukur prestasi pada periode tertentu. Biasanya, aset rata-rata dihitung dengan menjumlahkan aset pada awal periode dengan aset pada akhir periode dan dibagi 2. Untuk bisnis yang tidak bersifat musiman, penggunaan semacam itu sudah memadai, tapi untuk bisnis yang musiman, rata-rata aset pada akhir setiap triwulan lebih baik digunakan. Laba bersih suatu perusahaan kadang-kadang dipengaruhi oleh dua faktor luar biasa yang tidak selalu muncul dalam kegiatan bisnis yang normal. Yang pertama, laba karena perubahan prinsip akuntansi. Yang kedua, biaya restrukturisasi. Kemudian dalam kaitannya dengan biaya restrukturisasi, perusahaan ada beberapa argumentasi yang bisa dikemukakan. Yang pertama, faktor tersebut muncul relatif tidak sering dan bisa dikaitkan dengan non-recurring. Kemudian yang kedua, item tersebut bisa dikatakan merupakan bagian normal dari kegiatan bisnis. Dan yang ketiga, jumlah tersebut cukup material. Yang kedua yaitu komponen-komponen return on asset. Return on asset bisa dipecah lagi ke dalam dua komponen, yaitu profit margin dan perputaran total aset. Menjadi return on asset sama dengan profit margin dikali perputaran total aset. Atau laba bersih plus bunga dalam kurung 1 min tingkat pajak dibagi dengan penjualan. Kemudian dikalikan dengan penjualan dibagi dengan total aset rata-rata. Profit margin melaporkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari tingkat penjualan tertentu. Profit margin bisa diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan suatu perusahaan menekankan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Kemudian, perputaran total aset ini mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dari total investasi tertentu. Rasio ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan perusahaan mengelola aktiva berdasarkan tingkat penjualan tertentu. Nah, di bawah ini merupakan tabel return on asset, profit margin, dan perputaran aktiva untuk dua perusahaan hipotesis ABC dan XYZ untuk 3 tahun berturut-turut. Untuk perusahaan ABC, return on asset pada tahun ketiga sebesar 12,16%, tahun kedua 11,9%, dan tahun pertama 12,5%. Dan profit margin pada tahun ketiga sebesar 7,6%, tahun kedua sebesar 7,9%, dan tahun pertama sebesar 8,3%.
Dan untuk perputaran aktivanya pada tahun ketiga 1,6, tahun kedua 1,5, dan tahun pertama 1,5. Kemudian untuk perusahaan XYZ, return on asset pada tahun ketiga sebesar 10%, tahun kedua 9,3%, tahun pertama 8,7%. Profit margin pada tahun ketiga 5,9%, tahun kedua sebesar 6,2%, dan tahun pertama 5,8%. Untuk perputaran aktivanya tahun ketiga 1,7, tahun kedua 1,5, dan tahun pertama 1,5. Dapat disimpulkan bahwa dari data-data tersebut, perusahaan ABC ini mempunyai tingkat return on asset yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan XYZ selama 3 tahun terakhir. Dengan pemecahan return on asset, profit margin, dan perputaran aktiva, tampak bahwa profit margin perusahaan ABC lebih tinggi dibandingkan dengan profit margin perusahaan XYZ. Keduanya ini mempunyai tingkat perputaran aktiva yang sama. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai interpretasi ROA. Nah, berikut dua faktor yang mempengaruhi perbedaan ROA antar industri dan yang mempengaruhi perbedaan proporsi profit margin atau perputaran aktiva antar industri. Di sini ada dua, yaitu yang pertama operating leverage dan yang kedua siklus kehidupan produk. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas mengenai operating leverage. Operating leverage ini menunjukkan sejauh mana perkembangan beban tetap dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan beban tetap yang tinggi berarti mempunyai operating leverage yang tinggi. Nah, dari mana sih asalnya beban tetap operasional ini? Beban tetap operasional ini datangnya dari beban depresi peralatan atau bangunan yang disebut sebagai aktiva tetap. Perusahaan atau industri dengan operating leverage yang tinggi ini akan mempunyai fluktuasi pendapatan yang tinggi pula, dan itu berarti risiko perusahaan tersebut juga tinggi. Sehingga dapat kita pahami apabila kondisi perekonomian membaik, penjualan meningkat, perusahaan dengan operating leverage yang tinggi akan mengalami kenaikan keuntungan atau pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, apabila kondisi perekonomian menurun, penjualan menurun, perusahaan tersebut akan mengalami penurunan keuntungan yang tajam pula. Nah, di sini nih merupakan data-data yang menunjukkan operating leverage industri-industri dengan standar deviasi ROA yang merupakan pengukur fluktuasi ROA, yang mana juga disebut sebagai pengukur risiko perusahaan. Yang mana di sini dapat dilihat rasio aset pabrik atau total aset digunakan sebagai pengukur operating leverage itu sendiri. Nah, di slide berikut ini menunjukkan dua perusahaan, sebut saja perusahaan A dan B, yang mempunyai operating leverage yang berlainan. Perusahaan B ini mempunyai biaya tetap yang lebih besar dibanding dengan perusahaan A, tetapi biaya variabel perusahaan B lebih kecil dibandingkan biaya variabel perusahaan A. Karena itu, slope atau kemiringan garis biaya total perusahaan A lebih tinggi dibandingkan slope yang serupa untuk perusahaan B. Apabila penjualan meningkat, total biaya B akan meningkat pula, tetapi dengan peningkatan yang lebih kecil dibanding peningkatan total biaya yang dialami perusahaan A. Sebaliknya, perusahaan B mempunyai intercept yang tinggi dibandingkan perusahaan A. Intercept dalam garis total biaya menunjukkan besarnya biaya tetap. Nah, apabila penjualan besarnya 0, maka kerugian yang dialami perusahaan B akan lebih besar dibandingkan kerugian yang dialami perusahaan A. Sehingga titik impas kedua perusahaan juga akan berlainan. Perusahaan B mempunyai titik impas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan A. Titik impas ini sendiri memiliki rumus, yaitu biaya tetap dibagi dengan harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Dengan semakin tingginya biaya tetap, maka titik impas akan lebih tinggi karena yang dibagi akan semakin tinggi pula. Konsep lain yang berkaitan dengan operating leverage adalah margin kontribusi.
Seperti terlihat dari persamaan titik impas di atas, margin kontribusi ini adalah harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Margin kontribusi juga bisa diukur melalui persentase, yaitu dengan cara margin kontribusi dibagi dengan penjualan kemudian dikalikan dengan 100%. Dan juga untuk setiap kenaikan penjualan sebesar Rp1, margin kontribusi akan naik sebesar persentase margin kontribusi. Lalu ada fungsi laba operasional dengan persamaan kuantitas dikali harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dan kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Nah, margin kontribusi ini merupakan slope dari persamaan di atas. Semakin besar margin kontribusi, semakin besar juga slope fungsi laba operasional. Itu berarti laba operasional semakin sensitif terhadap perubahan penjualan dengan semakin tingginya operating leverage. Dengan demikian, operating leverage akan mempunyai pengaruh terhadap perubahan-perubahan ROA. Selanjutnya, kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu siklus kehidupan produk. Siklus kehidupan produk akan mempunyai pengaruh terhadap ROA atau perbedaan-perbedaan ROA. Contohnya produk, mulai dari muncul sampai menghilang, bergerak melalui 4 tahap, yaitu tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan, dan tahap penurunan. Yang pertama itu, pada tahap perkenalan, perusahaan memfokuskan pada pengembangan produk, yaitu melalui riset dan pengembangan. Kemudian pengembangan pasar melalui iklan dan promosi lainnya, dan yang terakhir yaitu pengembangan kapasitas. Ini melalui pengeluaran investasi pada pengembangan pabrik baru atau perluasan pabrik. Tujuannya di sini adalah untuk memperkenalkan produk baru dan memperoleh market share. Sebaliknya, pada tahap kedewasaan, produk relatif sudah mapan dan tidak memerlukan upaya pengembangan atau penyiapan infrastruktur. Pengeluaran investasi pada tahap ini relatif tidak signifikan karena kompetisi semakin keras, sehingga pengelolaan biaya ini menjadi penting pada tahap ini. Dan pada tahap ini pula perusahaan bisa memperoleh laba atau ROA yang cukup tinggi dibandingkan pada tahap-tahap lainnya. Kemudian pada tahap penurunan, perusahaan sudah mulai mengambil ancang-ancang untuk keluar dari bisnis produk tersebut. Nah, di bawah ini merupakan contoh gambar penjualan, laba, investasi, dan ROA pada beberapa tahap siklus produk. Di sini dapat kita lihat pada tahap perkenalan, perusahaan sibuk menyiapkan infrastruktur produk baru dengan melakukan investasi pada pabrik dan peralatan. Kemudian pada tahap pertumbuhan, penjualan mulai meningkat tajam, pengeluaran mulai berkurang, dan pengeluaran pada saat itu ditunjukkan untuk mengakomodasi permintaan yang semakin meningkat. Kemudian pada tahap dewasa, aliran kas masuk sudah mulai meningkat karena produk sudah semakin dikenal. Aliran kas keluar sudah berkurang jauh karena adanya faktor learning curve dan skala ekonomi, dan juga pengeluaran investasi sudah tidak dilakukan lagi pada tahap ini. Sebagai hasilnya, perusahaan bisa memperoleh aliran kas positif yang cukup besar. Dan yang terakhir, pada tahap penurunan, permintaan produk sudah mulai melemah, kompetisi semakin tajam, pengeluaran investasi ditujukan untuk mempertahankan posisi produk di pasar. Dan pada tahap ini, aliran kas bersih masih bisa positif, tetapi mengecil sampai bisa terjadi aliran kas negatif. Selanjutnya, perbedaan dalam komposisi profit margin dan perputaran aktiva. Beberapa industri mempunyai komposisi profit margin dan perputaran aktiva yang berbeda-beda. Industri toko grosir dan supermarket mempunyai kecenderungan memiliki perputaran aktiva yang tinggi dan profit margin yang rendah. Sedangkan sebaliknya, industri eksplorasi minyak mempunyai profit margin yang tinggi dengan perputaran aktiva yang rendah. Nah, berikut ini beberapa teori yang mencoba menjelaskan mengapa hal semacam ini bisa terjadi. Yang pertama, pembatasan kapasitas dan pembatasan kompetisi.
Perusahaan yang ditandai dengan biaya tetap yang besar dan membutuhkan periode yang lama untuk membangun atau menambah kapasitas produk akan mempunyai pembatasan kapasitas. Ada batasan yang membatasi jumlah atau besarnya perputaran aset perusahaan. Bagi industri semacam ini, diperlukan cara lain agar diperoleh ROA yang mampu menarik modal ke usaha tersebut. Cara tersebut adalah dengan menaikkan profit marginnya. Dengan demikian, meskipun perputaran aktiva perusahaan terbatas, perusahaan bisa memperoleh ROA yang tinggi dengan menaikkan profit marginnya. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat gambar di PPT atau bisa buka buku di halaman 167 pada gambar komposisi profit margin atau perputaran aktiva. Kompetisi yang ketat akan membatasi profit margin yang bisa dicapai. Untuk industri atau perusahaan semacam ini, yang terjadi adalah pembatasan kompetisi seperti yang ditunjukkan oleh garis mendatar pada gambar tersebut. Perusahaan atau industri akan beroperasi pada wilayah C. Untuk memperoleh ROA yang tinggi sehingga mampu menarik modal masuk ke industri tersebut, industri atau perusahaan tersebut harus menaikkan perputaran aktifanya. Kemudian, perusahaan yang berpotensi di wilayah B mempunyai lebih banyak fleksibilitas. Perusahaan tersebut tidak dibatasi oleh pembatasan kapasitas, tidak juga dibatasi oleh pembatasan kompetisi. Nah, untuk menaikkan ROA-nya, perusahaan atau industri bisa menggunakan strategi menaikkan profit margin atau menaikkan perputaran aktifanya atau kedua-duanya. Selanjutnya, perusahaan atau industri pada posisi A harus melepaskan sejumlah profit margin yang cukup berarti atau signifikan apabila perusahaan tersebut ingin memperoleh tambahan perputaran aktiva. Dengan demikian, untuk perusahaan atau industri tipe ini, alternatif paling baik adalah dengan memfokuskan pada profit margin. Strategi bisnis. Menurut strategi generik yang dirumuskan oleh Michael Porter, ada 3 jenis strategi generik, yaitu diferensiasi, biaya rendah, dan fokus. Strategi diferensiasi dilakukan dengan jalan mendiferensiasikan produk atau membedakan produk relatif terhadap pesaing-pesaing lainnya. Dengan diferensiasi, persaingan harga bisa dihindari dan perusahaan bisa menggunakan harga yang lebih tinggi dibandingkan kalau perusahaan menggunakan strategi persaingan harga. Diferensiasi bisa dicapai melalui penekanan pada kualitas yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik, atau faktor-faktor lain. Kemudian strategi biaya rendah dilakukan dengan jalan menekan biaya-biaya perusahaan agar perusahaan bisa memperoleh daya saing harga. Pada beberapa industri dengan produk yang menyerupai komoditi tertentu seperti baja dan minyak tanah, usaha diferensiasi biasanya sulit dilakukan. Persaingan untuk industri atau perusahaan semacam ini lebih ditandai dengan persaingan harga. Supaya bisa memperoleh daya saing harga, perusahaan harus menekan biaya-biaya di perusahaan. Penekanan biaya ini bisa dilakukan dengan pemanfaatan skala ekonomi, efisiensi produksi, dan pengendalian biaya lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.